Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 akan menjelaskan tentang aspek perkembangan kognitif dan seni pada anak. Nama anggota kelompok 6 yaitu Uci Wayundari, Sri Manfangati, Pinka Septiana, dan Sinarti Rahayu. Pengertian perkembangan kognitif dan seni. Dalam Kamus Lengkap Psikologi, cognition artinya pengenalan, kesadaran, dan pengertian. Kata kognitif menjadi sangat terkenal dalam salah satu ranah psikologi manusia, meliputi perilaku mental yang berhubungan dengan pemahaman, pengolahan informasi, pertimbangan, pemecahan masalah, keyakinan, dan kesengajaan. Perkembangan kognitif anak usia MI adalah perubahan kemampuan mental, seperti belajar, menalar, berpikir, dan berbahasa. Proses yang berkesinambungan yang membentuk struktur yang diperlukan dalam interaksi terus-menerus dengan lingkungan. Seni menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah halus, kecil dan halus, tipis dan halus, lembut dan enak didengar, mungil dan elok, keahlian membuat karya yang bermutu, kesanggupan akal untuk menciptakan sesuatu yang bernilai tinggi atau luar biasa, orang yang berkesanggupan luar biasa. Seni merupakan salah satu stimulasi kreatif, artinya melibatkan seni dalam pembelajaran dapat mengaktifkan lebih banyak area-area dalam otak daripada tanpa melibatkan seni. Menurut Kusumastuti, perkembangan seni juga berpengaruh pada perkembangan anak, khususnya pada perkembangan motorik anak, pada bahasa, dan pola pikir serta perkembangan sosial anak. Sedangkan menurut Jasuli juga menyatakan bahwa seni dapat digunakan dalam mengembangkan potensi kreatif. Karakteristik perkembangan seni anak. Yang pertama, karakteristik suara anak usia SD atau MI. Menurut Anderson, karakteristik suara anak dapat dikelompokkan menjadi 4 kelompok berdasarkan karakteristik dan kemampuannya. Yang A, usia 4-5 tahun, suaranya terdengar tipis, kecil, dan ringan. Yang B, usia 6-7 tahun, pada umumnya memiliki suara yang tinggi dan ringan, namun ada juga yang bersuara rendah. Yang C, usia 8-9 tahun, pada umumnya anak mulai dapat bernyanyi dengan nada yang tepat. Yang D, usia 10-12 tahun, pada umumnya belum mengalami perubahan suara. Suara mereka masih terdengar jernih dan ringan. 2. Karakteristik musik anak. A. Musik sesuai dengan minat dan menyatukan dengan kehidupan anak sehari-hari. B. Ritme musik dan pola melodinya pendek sehingga mudah diingat. C. Nyanyian atau lagu tersebut juga harus mengandung unsur musik lainnya. D. Melalui musik, anak diberi kesempatan pula untuk bergerak melalui musik. Yang ketiga, karakteristik gerak anak. Karakteristik gerak fisik anak usia sekolah dasar dapat dikatakan bersifat sederhana. Gerakannya biasanya bermakna dan bertema, di mana tiap gerakan mengandung arti atau tema tertentu. Anak juga mampu menirukan gerak binatang melalui pengamatannya. 4. Karakteristik seni rupa anak. Ada 4 aspek yang dapat digunakan untuk mengamati karya seni rupa anak, yakni yang pertama, aspek tipologi seni rupa anak. Yang kedua, aspek karakteristik seni rupa anak. Yang ketiga, aspek periodisasi seni rupa anak. Dan yang keempat, aspek relevansi karakteristik seni rupa anak. Yang kelima, periodisasi seni rupa anak. Ada beberapa klasifikasi periodisasi seni rupa anak. Di antaranya yang disodorkan oleh Lansing yang mengelompokkan menjadi masa corang-coreng usia 2-4 tahun, figuratif usia 3-12 tahun yang terdiri dari permulaan figuratif usia 3-7 tahun, pertengahan figuratif usia 9-10 tahun, akhir figuratif usia 9-12 tahun, dan artistik usia 12 tahun ke atas. Faktor-faktor yang mempengaruhi perkembangan kognitif anak. Yang pertama, kematangan. Kematangan perkembangan sistem saraf pusat, otak, koordinasi motorik, perubahan fisiologis dan anatomis sangat berpengaruh pada perkembangan kognitif seorang anak. Yang kedua, pengalaman fisik. Bila seorang anak berinteraksi dengan lingkungannya, maka akan memperoleh pengalaman fisik. Pengalaman fisik ini memungkinkan anak mengembangkan aktivitas dan gaya otak. Pengalaman fisik dapat berasal dari kegiatan seperti meraba, memegang, melihat, dan mendengar, sehingga berkembang menjadi kegiatan berbicara, membaca, dan berhitung. 3. Pengalaman logika matematika.
yaitu pengalaman membangun hubungan-hubungan yang didapat dari hasil interaksi terhadap objek. Dengan pengalaman logika pelajaran matematika, akan terbentuk pengetahuan logika matematika dalam diri individu. 4. Pengalaman sosial. Interaksi sosial bisa dalam bentuk bertukar gagasan atau pendapat dengan orang lain, percakapan dengan teman sebaya, perintah yang diberikan oleh orang yang lebih tua atau lebih dewasa, atau bentuk kegiatan lainnya. Melalui diskusi dengan orang lain, akan memperoleh pengalaman mental yang bagus. 5. Keseimbangan. Sebuah keseimbangan akan dapat mereka capai melalui proses asimilasi dan akomodasi. Asimilasi adalah suatu proses yang berkaitan dengan pemerolehan informasi dari lingkungan, sedangkan proses akomodasi berkaitan untuk menerima informasi baru. Yang keenam, adaptasi. Anak sebagai hasil adaptasi dengan lingkungannya akan segera progresif menunjukkan interaksi dengan lingkungan secara lebih rasional. Faktor-faktor yang mempengaruhi perkembangan seni anak dibagi menjadi dua. Yang pertama, faktor internal terdiri dari faktor biologis, yaitu perkembangan kreativitas seni anak yang dipengaruhi oleh gen yang diwarisi oleh kedua orang tuanya, dan faktor fisiologis, yang artinya kesehatan memiliki pengaruh terhadap perkembangan kreativitas seni pada anak. Selain faktor internal, terdapat juga faktor eksternal yang terdiri dari 1. Lingkungan keluarga. Pola asuh yang diterapkan orang tua sangat berpengaruh terhadap tumbuh kembang anak. Yang kedua, lingkungan sekolah. Di sekolah, anak banyak memperoleh kesempatan untuk belajar, bermain, dan berinteraksi dengan lingkungannya, sehingga proses inilah yang dapat mempengaruhi tumbuh dan berkembangnya kreativitas anak. Yang ketiga, lingkungan masyarakat. Faktor budaya, kebiasaan, agama, dan keadaan demografi yang ada pada suatu masyarakat diakui atau tidak memiliki pengaruh dalam perkembangan kreativitas anak. Tahapan-tahapan perkembangan kognitif. Menurut Jean Piaget, perkembangan kognitif anak terdiri dari 4 tahapan, diantaranya 1. Tahapan sensori motor. Tahap ini terjadi antara usia 0 sampai 2 tahun. Yang kedua, tahap pre-operasional. Periode ini terjadi pada usia 2 sampai 7 tahun. Yang ketiga, tahap konkret operasional. Tahap ini terjadi pada usia 7 sampai 11 tahun. Dan yang keempat, tahap formal operasional. Usia tahapan ini adalah 11 sampai 15 tahun. Yang terakhir adalah tahapan-tahapan perkembangan seni. Dibagi menjadi 3 standar. Yang pertama, standar 1 yaitu anak mulai dapat membedakan antara suara satu dengan suara lain. Standar 2, anak mulai memperlihatkan minat untuk berpartisipasi dalam aktivitas musika. Dan standar 3, anak mulai memperlihatkan minat untuk berpartisipasi di beberapa tipe kreativitas visual. Sekian dari kelompok 6. Apabila terdapat banyak kesalahan, kami memohon maaf yang sebesar-besarnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.